online kita, melepas jenis kita dan mundur dari pengurusan OSIS SMA Negeri Semarang 28 Jabatan. Ya, yang buka siapa yang buka? Ya, terima kasih saya. Dan pada hari itu pun akhirnya gue konfirmasi lagi. Baik Pak, apakah tuntutan kita bisa terpenuhi? Pertama itu adalah merubah sistem seleksi pemilihan calon ketua OSIS dan mengadakan pemilihan ulang dengan konsep full dari MPK. Kedua, tuntutan ini udah kita sosialisasi dan kita OSIS MPK sepakat gitu. Dan yang kedua, menuntut permintaan maaf dari kesiswaan atas sikap organisasinya. Itu sebagai OSIS sebagai wadah aspiratif. Tapi kalau OSIS sebagai organisasi, itu salah satu puncak kekesalan kita terhadap kesiswaan yang selalu bersikap arogan dan mau menang sendiri. Ini lagi panas gitu loh. Jangan dianggap kita nggak serius gitu. Iya, bisa kita bakal demo kalau mediasi ini gagal. Karena sudah diancam sama sudah awal terus. Ya jadinya tuh kita seolah dijadikan sebagai alatnya mereka, alat untuk bekerja, bukan alat untuk mengorganisir, tapi alat untuk bekerja idealisnya mereka gitu. Jadi kita nggak kacung jadinya. Iya, the real babu sekolah itu kita gitu. Lu ngapain? Mending lu tidur. Kan nggak ada impactnya juga buat lu. Apa impactnya? Lu jadi dibenci orang, jadi nambah masalah doang. Lu udah punya masalah sendiri, nambah masalah lagi. Just why? Kenapa lu melakukan ini? Moto hidup gue dari SMP itu adalah selalu membela kebenaran walaupun terus dibungkam. Giliran sekolah, giliran belajar malas-malasan, giliran sekolah diurusin. Kita ngapain? Meme tuh ntar ya. Iya. Di chat tuh ya di grup MPK. Woi turun. Adek lu nih. Adik-adik lu dibentak-bentak gitu. Lu tega ninggalin adek lu sendiri. Gitu. Iya, akhirnya pada turun tuh. Lo tega gitu ya. Itu gue digubuk sama Andara. Maaf ya bercanda. You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my Pantasma. Alright guys, jadi di sini cuacanya panas sekali walaupun sore-sore. Kenapa panas? Ada apa panas? Karena demokrasinya hilang. Karena demokrasinya hilang. Waduh. Sebenarnya sudah balik lagi. Tapi Kita akan membahas. iya, kita bakal rewind lah ya. Rewind. Kita bakal recap Kan kejadian ya. Nggak semua orang tahu apa sih maksudnya demokrasi hilang di 98. Wah, itu kan sebenarnya kan kontra banget ya. Istilahnya sesuatu yang wow, di negara demokrasi hilang. Apalagi di 98 di sekolah SMA ya kan. Notabene-nya itu pendidikan formal. Oke, jadi di sini gua bakal bertanya-tanya sama pakarnya langsung nih. Nih kan? Ini sebenarnya gua nggak tahu gimana gue pura-pura nggak tahu aja ya. Oke, ya kan gue di sini pretending kalau gue itu cuman sebagai pewawancara host doang ya. Gue nggak tahu nih ya. Sebenarnya demokrasi 98 itu yang hilang tuh apanya sih? Kenapa? Apa dibalik kejadian ini semua? Emang ada acara apa terus tiba-tiba hilang gitu? Kan sebenarnya itu demokrasi 98 itu dari kejadian kemarin itu kita bisa ngambil 2 poin. Apa? Pertama itu poin kita mengambil dari OSIS dulu ya. Pertama itu OSIS sebagai wadah aspiratif, itu pertama. Kedua, iya, ini sangkut pautnya sama OSIS dan ibaratnya OSIS ini jadi memiliki dua sisi yang berbeda. Pertama, dia sebagai wadah aspirasi siswa. Kedua, dia sebagai organisasi independen, organisasi siswa intrasekolah gitu. Jadi sebuah organisasi, salah satu organisasi yang legal dan resmi yang punya otonominya sendiri, punya caranya sendiri dan punya cara kerjanya mereka sendiri, punya program kerja mereka sendiri gitu. Nah, sebenarnya itu kalau OSIS sebagai organisasi, OSIS sebagai sebuah organisasi, acara kemarin yang 17 acara apa dulu jelasin dulu kemarin. Udah nggak tahu acara apa. Kan hilangnya demokrasi itu terjadi gara-gara banyaknya ketidakpuasan karena sistem pemilihan calon ketua OSIS. Oh, pemilihan ketua OSIS. Ya, kenapa kemarin diulang? Kemarin itu kan karena nggak ada debat tuh. Nggak ada debat, terus juga
pokoknya paling trigger itu ya karena nggak ada debat itu gitu kan. Baru juga katanya suara kita tuh cuma 25%, 75%-nya itu kayak 25% yang lain itu seperti rapot atau program kerja atau visi misi dan lain-lain lah gitu kan. Jadi bisa dibilang ya 75%-nya itu dipegang oleh kesiswaan gitu atau ke sekolah gitu kan. Istilahnya kalau kemarin voting ini cuma buat gimmick lah ya, kalau misalnya cuma 25% mah. Benar, ya kayak Buat waktu apa? iya benar gitu. Makanya akhirnya disitulah banyak yang protes dan gua pada saat itu kan sebagai anak OSIS dan emang tahu bahwa kedepannya itu bakal fatal. Kenapa? Karena kalau kita diemin Bakal begini terus. iya benar Tradisi. akan secara tidak langsung akan menormalisasi gitu, dan itu sebenarnya ya salah gitu. Dan makanya itu ketika anak-anak siswa ini seluruh angkatan umum itu, nggak seluruhnya mungkin ada kebanyakan itu bertanya-tanya, cuman karena nggak ada yang mengorganisir itu, jadinya tuh sifat mereka jadi terpecah-pecah gitu. Sampai guru-guru pun ikut protes, cuman masih kayak terpecah-pecah. Makanya di situ gua ada untuk mengorganisir itu semua, menampung itu semua gitu, menjadikan itu menjadi sebuah satu suara gitu. Nah, terus juga itu sebagai OSIS sebagai wadah aspiratif. Tapi kalau OSIS sebagai organisasi itu salah satu puncak kekesalan kita terhadap kesiswaan yang selalu bersikap arogan dan mau menang sendiri gitu. Iya. Nah, gue baru tahu nih. Ini gue mohon maaf ya, ini kan kata Riko. Mungkin kalau ada masalah segala macam bisa kontak lah. Ya kan? Karena kejadian sebenarnya kalau kekesalan kita itu udah lama. Cuman yang bikin kita benar-benar tidak bisa nahan itu karena ketika pada saat acara MPLS LDKS. Terus pada acara 17-an gitu. Itu kayak apa ya? Kita tuh punya konsep kita sendiri. MPLS LDKS itu punya konsep kita, bahkan mungkin sudah di ACC. Gue dapat infonya gitu. Bahkan mungkin sudah di ACC oleh kepala sekolah, bukan kepala sekolah, udah di ACC oleh pihak sekolah, dan istilahnya sudah aman-aman saja gitu. Tinggal eksekusi aja gitu karena sudah koordinasi. Tapi tiba-tiba ada salah satu bukan oknum tapi adalah salah satu staf dari kesiswaan tuh yang langsung ibaratnya tuh langsung dobrak pintu, langsung ngerusakin semuanya dan langsung bilang udah pakai konsep gua aja lah gitu. Ibaratnya kayak gitu. Simpelnya tuh pihak kesiswaan salah satunya itu punya, kan kita udah punya konsep nih OSIS, ya kan? Kita udah punya konsep. Nah, terus tiba-tiba dari pihak kesiswaan satu-satu itu tiba-tiba dia tuh datang dan main tangan sendiri. Benar. Mengubah seperti sistem itu. dia. Iya. Pokoknya konsepnya harus sesuai sama gua begini aja gitu. Benar gitu. Ini masuk nggak sih? Masuk. Oh, masuk. Padahal seperti itulah gitu kan. Apalagi paling ininya tuh 17-an. Oh, ada juga 17-an dari MPLS 17-an. MPLS LDKS 17-an gitu. Kalau LDKS itu kan sebenarnya kita ada malamnya. Cuman gara-gara si guru tersebut, ya, gara-gara si ini nih, kita jadi nggak bisa LDKS nginep gitu. Terus pas 17-an pun seharusnya kita tuh punya apa ya? Jujur sebenarnya ada program kerja gue juga gitu di situ. Sekbid 4 teka-teki. Ada cerdas cermat harusnya. Iya, ada. Harusnya ada cerdas cermat dan juga ada beberapa lomba yang lainnya. Tetapi karena karena beliau pernah punya konsep sendiri, ya jadinya tuh kita seolah dijadikan sebagai alatnya mereka, alat untuk bekerja, bukan alat untuk mengorganisir, tapi alat untuk ya apa ya, bekerja idealisnya mereka gitu. Jadi kita nggak di kacung jadinya. Iya, the real babu sekolah itu kita gitu. Jadi kalau dibilang kita babu sekolah ya emang benar itu akan muncul lagi gitu gara-gara mereka, gara-gara si beliau ini gitu. Jadinya akhirnya tuh ditambah pada saat sistem pemilihan itu, pada saat dari tahap seleksi sampai segala macam itu tuh semua dilakukan ternyata dengan konsep yang sorry to say nggak seperti tahun lalu gitu. Oke, mungkin butuhlah improve segala macam, tapi improve yang dihasilkan itu, output yang dihasilkan itu tidak lebih baik bisa juga ya, dan malah lebih buruk. Kenapa? Karena pengambilan keputusannya itu bersifat memaksa
gitu. Banyak poin juga yang hilang kan? Padahal kan apa ya, dalam sistem pemilihan itu seharusnya MPK yang bekerja kan. Tapi pada saat itu MPK tidak tidak diikut sertakan. Padahal MPK udah gerak nih, udah buat kalau nggak salah G-form waktu itu, udah buat G-form segala macam, mungkin karena nggak ada yang isi. Nah pada saat itu mereka lagi pemilihan MPK yang baru gitu, angkatan 36 gitu. Cuman tiba-tiba datanglah kesiswaan, datanglah staf sekolah langsung kayak bilang, udah ayo kita bahas buat calon ketua OSIS gitu kan, segala macem. Nah di situ ketika mereka ngomong pun kita bukan kita, MPK dulu, MPK tuh sempat menuangkan protesnya mereka gitu. OSIS pun seperti itu juga. Cuman pada saat itu sayangnya OSIS dan MPK yang datang di rapat itu hanya 3 orang gitu. Kenapa gini? Dibungkam. Gitu. Hanya datang 3 orang gitu. Mungkin dari karena tadi. Benar, pihak OSIS dan pihak MPK-nya juga kalau nggak salah 3 orang lawan kesiswaan. Ya ibaratnya kan ya kalah mungkin ya atau gimana. Tapi jangan 3 orang. Tapi iya, tapi bagaimanapun juga tetap harusnya tuh MPK yang kerja, harusnya tuh konsepnya itu dari MPK. Karena gitu. program MPK. Iya benar, program kerjanya MPK gitu. Tapi di sini kita bisa lihat kalau sebenarnya kesiswaan seperti ingin mengambil alih, gitu. Seperti ingin mengambil alih dan ingin menjadikan balik lagi MPK dan OSIS sebagai babu kita, babunya mereka gitu. Kita sebagai babu sekolah lagi gitu. Dan itu letak kesalahannya seperti itu. Nah, kenapa nggak dari kemarin ngomongnya? Karena kita udah ngomong, kita udah berusaha untuk berkomunikasi, kita udah berusaha untuk mediasi, tapi sifat arogansinya itu yang membuat kita tidak bisa sifat arogansinya itu yang membuat kita tuh tidak didengar gitu suara kita. Padahal kita udah ngomong. Spesifikasikan nggak arogansinya kayak gimana tuh? Spesifiknya, secara spesifik ya ditolak mentah-mentah. Ketika kita berpendapat, iya, nggak diterima, nggak dipikir langsung kayak. Iya, malah sebutannya itu kan sosialisasi. Seharusnya itu bukan sosialisasi. Kenapa? Karena kalau sosialisasi berarti secara nggak langsung sekolah punya konsepnya sendiri yang dan memberitahu kepada yang lain. Padahal seharusnya kita diskusi bersama untuk membicarakan konsep itu gitu. Itu kata dari awalnya aja pun udah salah gitu. Nah makanya bahkan ketika hari H pun pemilihan segala macam, ketua OSIS pun masih bingung dalam artian ini jadinya konsep pertama, kedua fixnya itu apa ya, kayak calon ketua OSISnya itu siapa aja gitu. Itu pun masih bahkan ketua OSISnya nggak tahu calonnya siapa. Iya, itu kacau sih gitu. Tapi bukan di hari ya, maksudnya kemarin gitu. Kemarin jadi nggak ibaratnya nggak transparan lah gitu, benar-benar tertutup dan hanya sebagian pihak saja gitu. Even katanya untuk keadilan, yang penting kan adil untuk para calonnya gitu. Tapi yang bagaimanapun juga itu ketua kita, organisasi kita buat nanti gitu. Itu juga ketua buat nanti kedepannya seperti apa gitu. Kenapa? Karena ketua OSIS itu salah satu hal yang paling krusial gitu. Salah satu hal yang paling menentukan masa depan ketua lah ya, leader. Benar. Iya, masa depan 98 juga gitu, dengan program-program kerja yang akan dihadirkan gitu. Nah, kalau seperti ini kan sama aja seperti seperti ingin ngasih tahu kalau kita itu cukup jadi pekerja aja gitu. Ibaratnya seperti itu. Nah, akhirnya pada saat hari H itu ternyata guru-guru juga ikut protes tuh. Nah, Topik juga ikut protes waktu itu sama gua. Cuman katanya Topik itu didorong. Tadi kapan? Itu hari Jumat, hari H pemilihan itu. Pertama. Iya, karena kita juga pada kaget. Kita sebagai OSIS juga pada kaget. Ternyata nggak ada debat. Jadi langsung aja gitu, langsung pemilihan dan penyampaian visi misi. Program kerja pun nggak ada, gitu kan? Akhirnya bisa dibuktikan bahwa pada saat pemungutan suara itu banyak suara yang golput, banyak suara yang tidak sah gitu. Kenapa? Karena ya mereka bingung ya, lu cuma visi misi doang,
visi misi itu ya secara realistis ya, secara nyatanya itu nggak akan berguna buat kita, nggak akan berguna buat kita si pemilih. Visi misi itu akan berguna untuk buat ibaratnya gue mau jadi calon ketua, ya visi misi itu akan gue jadikan sebagai pegangan gue doang. Kalau visi gue mau, iya, dan itu juga belum tentu terjadi gitu. Visi gue ini, misi gue ini gitu, ya gue cuma ngasih tau doang, ini loh gambaran gue gitu, tapi gue nggak ngasih tahu secara spesifik nanti gue mau buat apa, program kerja gue tuh apa, terus nanti cara gue men-solve problem itu nggak apa gitu loh. Padahal debat itu tuh salah satu hal yang paling penting. Kenapa? Karena dengan debat kita bisa lihat langsung. Iya benar, kita bisa lihat dan kita bisa tahu oh cara pola pikir mereka seperti ini. Dan itu bisa dibuktikan kemarin ketika ditanya-tanya pun, walaupun bukan debat itu ya sebenarnya ya. Walaupun itu sebenarnya bukan debat, ya itu. Sih, emang itu bukan debat itu juga. Cuma penyampaian pertanyaan dan pertanyaan doang itu. Nah, ketika itu tuh cuman apa ya? Kita bisa lihat dari cara jawab mereka itu yang bukannya gue ingin merendahkan, tapi ya dapat lu aja. Bukannya gue ingin merendahkan, cuman apa ya? Kurang maksimal. Kurang lah untuk dijadikan sebuah, apalagi tuh ada salah satu paslon yang ketika ditanyain kenapa nggak ada 98 Cup, kenapa nggak ada 98, terus itu jawabnya dan salah satu calon tuh bilang kayak ya akan diusahakan, kalau nggak dibolehin sekolah ya seperti menyerah gitu, seperti logo lah. Kalau jawabannya seperti itu lah, gimana kita bisa yakin gitu loh, gimana pas debat kemarin yang kedua benar gimana kita bisa yakin gitu. Terus juga setiap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pun, bahkan ketika kita bertanya pun sebagai siswa pun cuman diberikan tiga ibaratnya 3 kali kesempatan. Kenapa 4 lah gitu, karena si Bangkit waktu itu lagi langsung kan dia. Padahal sebenarnya bayangin deh, dari 900 siswa yang boleh nanya cuman 4 siswa doang. Dari satu angkatan satu. Iya, semua angkatan itu kan 900. Iya, gitu. Itu dan 4 tuh karena terpaksa aja. Bener, dan setiap yang mereka tanyakan pun ya nggak ada yang berbobot gitu menurut gua. Kayak pertanyaannya pertanyaan basic, mau pertanyaan dari MPK, mau pertanyaan dari siswa-siswanya pun pertanyaan ini pertanyaan basic, kecuali pertanyaan yang ditanyakan Bangkit. Cuman sayangnya itu pertanyaan gua yang ditanyain Bangkit. Jadi mungkin kurang tersampaikan. Pertanyaan gue kan gini, bagaimana cara saudara memastikan bahwa OSIS menjadi wadah aspiratif yang adil dalam pengambilan keputusan dan program OSIS, serta langkah yang konkret akan saudara ambil untuk meningkatkan partisipasi siswa. Terus juga cara program kerja kita itu selaras dengan kebijakan sekolah, dan kalau misalnya bertentangan tuh cara komunikasi seperti apa. Pertanyaan gue ini tentu sangat realistis dengan apa yang kita ada gini. Pertama, untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam program kerja OSIS. Nah, itu kan berarti kemarin-kemarin itu kan program kerja kita apa ya? Secara partisipasi siswanya masih kurang, gitu kan. Lalu juga program kerja kita juga kadang tidak selaras dengan kebijakan sekolah, gitu. Makanya itu gue tanya gitu, dan tapi sayangnya pertanyaannya cuman kayak jawabannya cuman kayak saya akan mengusahakan untuk selaras segala macam lah gitu. Pertanyaan pokoknya ya gitulah gitu kan. Pokoknya lu maunya tuh specific answer gitu dari mereka kan, yang spesifik, yang bisa menggambarkan oh jadi cara lu begitu, jadi kita bisa tahu caranya gitu. Lu mau begitu. Ya seperti itu. Itu tapi kita kita balik lagi ke tempat bagaimana hilangnya demokrasi ini gitu kan. Kita balik lagi. Nah, hilangnya demokrasi itu kenapa ada situs kayak gitu tuh, itu dimulai dari ketika pas hari Jumat, pas pemilihan yang awal-awal, ketika topik tanya kenapa nggak ada debat kandidat segala macam. Sayangnya ada ke salah satu staff di situ, ternyata topik didorong katanya. Didorong gini, udah nggak ada gitu katanya gitu. Nah di situ juga bahkan sampai guru-guru pun protes, murid-murid pada protes, benar-benar semuanya pada protes. Kalau nggak salah ada 3 guru legend yang benar gitu. Mereka protes pun berarti kan ini sesuatu yang salah gitu, bahkan sampai guru pun turun gitu. Tapi 3 guru legend. Iya benar, tapi malah masih ibaratnya kasarnya itu ya masih batu gitu kan. Nah itu apa ya? Itu letak hilangnya demokrasi. Kenapa? Seharusnya
pertama nggak ada sosialisasi, kedua nggak ada informasi bukan nggak ada informasi apa ya, ibaratnya itu kita semua pada kaget ternyata sistemnya seperti itu gitu. Terus juga yang kedua adalah kalau ada yang namanya people power, suara apa ya, kalau ada gium hukumnya itu di atasnya hukum itu adalah suara rakyat gitu. Dan bisa dikatakan tadi 90 atau 80% warga sekolah termasuk guru dan murid pasti pada nggak setuju dengan sistem itu. Dan kalau udah nggak setuju, masa mau tetap diterusin mengikuti si 20%-nya ini gitu kan? Ya seharusnya kan dirubah gitu. Walaupun mungkin itu adalah salah satu tindakan yang bertangan besi gitu kan, kalau kata kepala sekolah seperti itu gitu. Tapi ya itu merupakan salah satu keputusan yang akan diambil gitu. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu berarti menunjukkan kalau seorang pemimpin tidak bisa mengambil langkah yang tegas bahwa kalau ini salah gitu, kalau ini benar, jangan ini salah, udahlah nggak apa-apa, namanya juga ini, namanya juga ini, ya itu berarti kan ya tidak tegas gitu loh. Nah terus juga ketika hal itu terjadi, akhirnya gue langsung kasih tahu ke salah satu desainer gitu. Salah satu desainer gue suruh minta buatin tuh poster dan gue tempelin tuh. Dan ya di situ juga akhirnya gue ajakin ultrasnya 35 Sekuda Boys. Oh ya, I see. Gitu. Nah terus juga salah satu anak Bude Squad, anak 35 tuh ngajakin juga, Kak, ini jadinya gimana? Mau demo nggak? Gitu. Udah mau panas. Udah pada mau demo gitu. Udah ada gejolak untuk demo. Terus abis itu gue bilang lebih baik kita mediasi dulu. Bener. Wajib lah mediasi. Iya. Kita lebih bisa baik semena-mena berbuat anarkis gitu. Bener. Yang ada malah takutnya kita malu sendiri kan. Iya, kena sendiri kita malah yang salah kita jadi. Iya, akhirnya ya udah kita bertanya segala kita mediasi. Nah akhirnya itu hari Jumat. Mau mediasi, cuman pada saat itu pulang sekolah itu sebenarnya mau ngobrol langsung gitu, osis sama MPK tuh kan. Gue langsung chat chat beberapa anak osis, anak 35, 34, gue juga chat ketua MPK-nya gitu. Kita udah nunggu depan itu, cuman ternyata ruangan bapak itu lagi ada tamu banyak ya gitu. Akhirnya ya udah kita alihin, ya udah Senin lah gitu. Senin aja, itu kan hari Jumat hari. Nah iya. Nah selama mau proses ke Senin tuh ada hari Sabtu sama Minggu kan. Nah Sabtu sama Minggu ini Sabtu sama Minggu ini kita mau coba persatukan suara kita. Akhirnya OSIS itu ngumpul lah gitu kan. Sempat walaupun ngumpulnya emang dadakan, ditambah juga kita ngajak MPK, cuman karena mungkin dadakan akhirnya kita via online tuh, kita via telepon MPK. Nah kita ngobrol, rencananya itu nanti kayak gini, kita mediasi segala macem. Kita mediasi, nanti kita ngobrol-ngobrol gitu. Rencananya pada saat itu seharusnya ada pihak guru yang membantu ikut ngobrol gitu. Cuman akhirnya pada saat di hari H ternyata pihak gurunya tersebut tidak bisa bantu gitu, karena emang katanya pihak apa? Bener, katanya pengennya dipanggil bukan bareng sama kita karena dikira nanti sekongkol atau manas-manasin gitu. Jadi, kan takutnya yang ini yang mengaruhin iya gitu ya. Itu mengaruhin anak-anak tuh dia nih gitu kan. Ya udah akhirnya tapi pada hari Sabtu itu tuh kita deal-dealan bahwa kita harus buat mediasi, tuntutan kita ini, permasalahan kita ini. Kalau misalnya mereka nggak mau nuntutin ini, kita buat angket, kita mundur gitu. Angket mundur gimana? Angket ya, surat mundur, kita buat surat angket dan kita mundur. Kita mundur dari kepengurusan OSIS MPK. Maksud lu kita ngebekuin diri? Benar. Nah di situ kita udah deal. Wow. Nih lu mau gua netral atau lu mau gua nyerang sekolahnya aja? Karena di sini ada salah satu pihak juga yang menurut gua bukan berkhianat tapi lebih ke nggak bisa menempati perkataannya. Bisa nempatin perkataannya. Iya. Ya nanti gue cerita dah. Pokoknya nanti selama gue cerita mungkin kalau ada yang ngerti ya udahlah gitu. Kalau ada yang enggak kayak udah. Pokoknya kita udah deal-dealan di situ tuh. Kita udah deal-dealan di situ. Kita deal-dealan, oke.
nanti buat angket gini. Kita yang penting kita mediasi dulu. Habis mediasi baru angket gitu kan. Oke. Akhirnya minggu kita buat segala macam. Ternyata pada saat hari Senin pas mau ini gue tanya ke anak MPK kan, anak MPK 35, lu nggak buat angket gitu? Katanya enggak kak, apa ya, belum katanya, belum dikasih atau apa gitu, belum buat gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, besok aja gitu. Gue masih positive thinking. Terus anak OSIS juga ternyata yang angkatan 35 tuh belum buat angket gitu. Ya udah akhirnya kita mediasi lah gitu. Ternyata pas di depan TU tuh mediasi ternyata Pak Kasol katanya lagi sibuk, dan Pak Kasol emang ngomong ke gue gitu waktu hari Sabtu. Emang ada kementerian kan itu? Iya, bukan kementerian, dinas. Oh, dinas ya. Iya. Nah selama sebelum hari Senin itu Pak Kasol sama gue tuh udah saling ngobrol, cuman banyak ini. Buset ya, baca novel panjang banget. Sebentar. Nih, kalau kalian bisa lihat nih. Gua kasih bacain. Nih. Banyak no. Panjang banget ya, nggak kebaca tapi itu. Ya, intinya kan Pak Kasno nanya kenapa nggak mengajak bicara dulu dengan panitia gitu. Bukakan prosesnya sudah disosialisasikan gitu kan, dan udah diketahui oleh para kandidat gitu kan. Ya udah, situ gue bilang ya sudah Pak gitu dengan MPK, dan kalau boleh jujur pun ya MPK sudah terlanjur manut dalam tanda kutip gitu. Ini gue dengar dari cerita teman-teman MPK gue gitu kan. Terlalu manut karena apa? Karena sudah manut ya, nurut aja. Karena sudah diancam, sudah diancam, sudah dibentak di nada tinggi lah, bukan dibentak gitu. Dan ketika sosialisasi pun iya benar, ketika sosialisasi pun kita sebagai OSIS itu ngerasa ini ada yang kurang benar, dan Adit sebagai ketua OSIS pada saat itu berbicara tapi responnya malah diacuin gitu. Berbicara begitupun ya tadi gue bilang juga begitupun pada saat Jumat itu si topik itu. Nah terus habis itu ngobrol panjang lebar sampai akhirnya tuh Pak Kasol nanya kalau pencoblosan itu ada kampanye segala macam, padahal jelas-jelas di situ nggak ada kampanye, cuman penyampaian visi misi. Udah itu apa ya, informasi yang bisa diterima oleh si audiens atau pemilih itu apa yang bisa didapat kalau cuma visi misi doang gitu kan. Dan juga apa ya, dan akhirnya ya seperti itu hasilnya kan. Nah udah ngobrol-ngobrol, akhirnya ngobrol. Abis itu mungkin karena terlalu panjang ya, gue cuma bilang Pak mungkin kita ngobrol aja lah hari Senin gitu kan. Pak Kasol bilang hari Senin itu sibuk gitu. Cuman gue sama yang lain tuh akan tetap memaksa gitu. Pada saat itu kita tetap memaksa untuk ini. Karena apa? Karena ini lagi panas gitu loh. Jangan dianggap kita nggak serius gitu kan. Iya gitu. Mungkin ya mungkin itu masalah serius. Cuman kan istilahnya berikanlah kita waktu untuk berbicara gitu. Habis itu mau dipanggil nggak nih? Nggak usah lah. Ketos nih. Neta Rara. Maaf ya guys. Halo Ketos, Wah Ketos. Kita udah kepilih sekarang ya. Tapi belum resmi. Hey, Dep. Oke, nggak usah. Enggak. Ayo lanjut, tadi sampai mana? Apa tadi? Oh iya, lanjut. Nah, habis itu bentar. Oh iya, habis itu kan itu datang tuh ya hari Senin tuh kan ngobrol segala macam, akhirnya ditunda lah gitu kan. Ditunda. Kita sempat ngobrol kan? Iya, kita ngobrol. Nah, di situ tuh ada si guru yang si pengrusak waktu 17-an. Itu tuh ada di situ dan dia bilang katanya itu surat rapat segala macam tuh udah disosialisasikan, udah diobrolin, udah dikasih tahu semuanya. Padahal dari situ kita sempat ricut, sempat nada tinggi semua tuh. Sempat panas ya. Sempat panas karena kita ngerasa kita nggak pernah dapat surat undangan resmi gitu loh. Kalau
Akhirnya ribut, akhirnya di tengah sama kepala sekolah bilang udah daripada makin panjang lebar, sekolah juga sibuk, kita lanjutkan besok. Oke lah, lanjut besok. Nah, ketika besok hari Selasa itu yang datang OSIS 3435 tuh lengkap. Walaupun nggak semua yang lengkap gitu. Tapi dari MPK-nya hanya 35-nya saja gitu. Karena 34-nya itu kalau nggak salah lagi pada sibuk lah gitu. MPK-nya gitu. Lagi pada sibuk gitu. Ya udah akhirnya kita datang segala macam ngobrol, mediasi ya adalah itu kan kayak si Rizky dengan perumpamaan kursinya. Ntar kita tampilin di sini lah ya. Kan ada videonya kan? Ada bagus. Terus ini udah move ke next day ini ya. Iya, ini udah move ke hari Selasa. Itu benar-benar panas sih. Ya dari pagi. Pasti lu ditanya-tanya sama guru. Terjadi. Iya, guru-guru anak-anak gitu. juga pada nanya gitu. Bahkan pada nanya juga emang jadi nggak demo gitu. Akhirnya gue bilang ke lagi mediasi lagi anak angkatan umum, gue bilang kayak bisa kita bakal demo kalau mediasi ini gagal. Gitu. Nah akhirnya ya udah pas mediasi itu hari Selasa mediasi ngobrol, ternyata yang datang cuman kepala sekolah doang, si pengurus itu enggak. Pas udah jam 12 itu yang di audiovisual. Terus di akhir-akhir baru datang Pak itu. Ada satu. Itu udah masuk tuh ya. Di situ gua ada di situ. Oke. Nah, di situ kita ngobrol. Nah, di situ akhirnya ya masih sama aja dan masih bulat ya topiknya. Masih muter-muter aja, tapi tuntutan kita tetap sama gitu. Masih kita bulat lah. Iya, kita masih bulat dan gua udah bilang juga sebelumnya. Pokoknya tuntutan kita harus terpenuhi. Jangan sampai kita mikir kayak oh iya jangan seperti itu gitu. Ya udah akhirnya karena sampai itu pun tiba-tiba si bapak itu datang dengan mungkin gagahnya, akhirnya dia berbicara. Padahal sebelum ada dia, kita semua walaupun dalam keadaan emosi, walaupun dalam keadaan panas, kita masih menahan nada bicara kita. Kenapa? Karena kita masih menghormati kepala sekolah pada saat itu Pak Kasro sebagai guru kita juga gitu. Tapi bahkan ketika si bapak itu datang juga kita masih menghargai, walaupun sebenarnya kita mungkin udah emosi banget, udah panas banget, tapi kita masih menghargai dan nada kita masih biasa-biasa saja. Tapi ketika dia datang, ketika dia ngobrol, ketika dia ngomong, dia langsung menaikkan nada bicaranya. Dan itu malah seperti gue lihat tuh angkatan 35 baik MPK sama OSIS tuh akhirnya disuruh berdiri lah gitu, katanya yang suruh baris itu segala macam gitu kan, suruh ngobrol dengan nada tingginya. Dan gue lihat itu malah memberikan tekanan ke mereka, kayak ibaratnya secara tidak langsung lu diam aja gitu loh, ini gue yang ngomong gitu, ibaratnya secara tidak langsung seperti itu, perang psikologi lah. Iya, gue langsung lah situ kan, gue langsung ambil mic, gue bilang Pak mohon nada bicara diturunkan karena jangan memberikan tekanan kepada kami gitu. I see. Dan lucunya responnya beliau gitu, ya biarlah, ini nada bicara saya memang seperti ini. I see. Dalam hati gue, ya kalau seperti itu ya gue juga dari tadi udah ibaratnya udah toksik kali ya, udah nada tinggi gue, udah bentak-bentak gue gitu kan. Cuman karena gue masih menghargai, gue masih menghormati. Dan ini juga namanya juga mediasi ya kan, nggak usah pakailah emosi kayak gitu. Nah mungkin karena si ini emosi, akhirnya MPK 34 turun, ngobrol di situ, ngobrol panjang lebar. Gue tanya lagi konfirmasi. Oh enggak, itu turun tuh karena si ini di chat tuh ya di grup MPK. Woi turun. Adek lu nih. Adek lu dibentak-bentak gitu. Lu tega ninggalin adek lu sendiri gitu. Iya, akhirnya pada turun tuh. Lo pada tega gitu. Itu gue digebuk sama Andara. Maaf ya bercanda ya. Nah, turun habis itu ngobrol. Ngomong lagi, lanjut lagi gini. Ya masih aja muter lagi gitu, pendapatnya Pak Kasro segala macem, pendapatnya iya bapak itu juga, pendapatnya si bapak itu gitu, pendapat kita, gue juga gitu. Pada hari itu pun akhirnya gue konfirmasi lagi, baik Pak, apakah tuntutan kita bisa terpenuhi? Pertama itu merubah sistem seleksi pemilihan calon ketua OSIS dan mengadakan pemilihan ulang dengan konsep full dari MPK. Kedua,
tuntutan ini udah kita sosialisasi dan kita OSIS MPK sepakat gitu. Dan yang kedua menuntut permintaan maaf dari kesiswaan atas sikap organisasinya gitu. Pak Kastol, kepala sekolah pada saat itu intinya tuh ya nggak bisa. Akhirnya pada saat itu pas gue tanya, kan samping gue si Andara gitu kan, pas gue tanya gimana Dar, angkat helmet nggak gitu, lepas helmet nggak gitu, lepas jasis nggak gitu, lepas jas nggak gitu. Kata Andara, sayangnya pada saat itu Andara bilang nggak usah kok, jangan gegabah gini. Padahal jelas-jelas di situ lebih baik jangan gegabah. Iya, lebih baik jangan gegabah gini gitu. Padahal jelas-jelas di situ udah nggak padahal kita udah sepakat kalau mediasi gagal lepas helmet gitu kan. Iya, kita udah sepakat seperti itu. Cuman karena ya udahlah, pada saat itu suasana emang panas juga ya, gue nggak bisa memaksakan juga gitu. Apalagi dia ketua, gue siapa sih gitu lah, ya kan. Ya udahlah. Ketua juga kan? Iya ketua apaan anjing. Udah akhirnya gue bilang oke, ya udah OSIS aja yang lepas jasis. Akhirnya gue berdiri, gue bilang baik Pak, jika memang tidak bisa terpenuhi, kami terutama saya pribadi mengundurkan diri dari kepengurusan OSIS SMA Negeri 98 Jakarta. Ada videonya. Dan kami merasa kecewa segala macam lah gitu. Melepas helmet kita, melepas jasis kita, dan mundur dari kepengurusan OSIS SMA Negeri 98 Jakarta. Yang buka siapa yang buka? Ya, terima kasih. Saya ini kan keputusan ya. Ya itu keputusan ya silakan. Ya meskipun sebenarnya tidak harus seperti itu. Dan itu sudah mau mundur itu. Ya, nanti kalau ke mana apa? Ya. Gimana? Kita sebagai konseptor, apa kita boleh jadi konseptor? Dari kemarin dari kayak kesebelasan, konsep ini itu kan sama aja kayak membentuk konsep dari kita, Pak. Bapak belum gimana pakai izin bertanya Pak. Ya. Untuk pihak dari kemarin kan dari pasca penjelasan itu masukan dari saudara saya juga itu banyak yang diterima oleh saya sebenarnya begini. Nah, apakah itu masih terus berlanjut? Apakah sekarang sudah bisa konsep-konsep kita itu diterima? Soalnya memimpin bangsa yang saya tahu sebagai konseptor Pak. Apakah sekarang kita hanya sebagai pembantu? Ini apa? Mas siapa namanya? Nama saya Wari Bukan. OSIS apa yang mereka? OSIS. Terus? Itu. Oh. Ya tidak. Dengan kami dengan tegas tidak menyetujui segala macam. Akhirnya kita lepas tuh helmet tuh, seluruh OSIS tuh lepas helmet, kita mau cabut. Akhirnya dengan logonya pihak sekolah bilang yaudah silakan emang kemauannya mungkin segala macam. Jadi melepaskan kita gitu. Nah pada saat itu kan akhirnya jadi refleksi kita bahwa selama ini kita dianggap nggak sih, selama ini kita dianggap krusial nggak sih, selama ini kita dianggap penting nggak sih? Apa? Kita dianggap krusial. Gitu. Habis itu ya udah akhirnya kita mundur. Saking kecewanya kita semua, saking kecewanya kita karena mediasi gagal. Di situ Brahmasto itu lempar jasis ke kolam. Waduh kacau itu. Terus jasis gue seret-seret, gue injek-injek, kan lagi medcom tuh, ya kan. Terus itu gue injek-injek. Lagi materi tuh ya. Iya, gitu karena saking kecewanya gitu kan. Tapi ya udahlah gitu. Tapi tetap aja itu 200.000 Rik. Iya. Terus habis itu
kita habis itu gue langsung bilang ke anak-anak, ayo mulai siapin Senin kita demo gitu. Gue udah kasih tahu lah, pokoknya Senin udah demo, habis itu udah dilancarin, Udah buat angket dan OSIS udah ini ya. udah siap, angket udah siap, udah tinggal kasih. Ngundurin diri lah ya. Udah ngundurin diri tapi tinggal kasih angket. Iya. Terus juga gue juga bilang ke angkatan umum Senin kita demo, udah mulai siapin Ya, konsep udah demonya. briefingan lah ya. Iya, udah briefing demonya seperti apa, konsepnya seperti apa. Tapi entah mungkin ada tekanan juga. Akhirnya pada saat itu hari Rabunya guru-guru yang mewakili, guru-guru ngechat ada salah satu guru yang kata tenang, guru-guru ikut membantu gitu. Di situ gue ngerasa lega lah, oh ternyata akhirnya guru-guru turun lah, ternyata ada buktinya juga kalau guru-guru bener ya. iya ikut iya Guru lah yang turun sekarang. iya. Wah itu gila keren banget. Iya itu keren banget, itu pertama kali gue ngerasain akhirnya Dapat dukungan. murid sama guru bisa sinergi gitu, akhirnya sinergi kita tuh kuat gitu. Apalagi gurunya yang legend itu ya, yang Iya. istilahnya kalau misal buat inspirasi sebut susah aja lah sebut ya. aja ya sebut aja kayak apalagi gue lihat di situ yang ikut ngobrol Bu Mimin, Mimin. bukan Pak Basri, Bu Mimin, Bu Hayati, Bu Siti gitu, yang selama ini mungkin paling gak suka sama OSIS yang dikit-dikit dispen lah gitu kan. Pasti Apalagi kalau gue pribadi sama Bu Mimin tuh Iya, kan suka dimarahin, kita kan suka dimarahin tuh sama Bu Mimin. Tapi kita kaget ternyata Bu Mimin ikut gitu. Akhirnya sini kita Memang ngerasa adil itulah seneng ya. lah gitu. Kita ngerasa seneng lah gitu. Bahkan sampai mantan kepala sekolah MH Tamrin pun ikut. Nggak perlu gue sebut merek, perlu sebut merek. Pak Dwi. Oh, nah itu guru Bahkan paling yang sekelas kita Pak Dwi. unexpected banget lah ya. Iya, pas sekelas Pak Dwi yang sebenarnya menurut gua cuek-cuek aja, dia akhirnya peduli gitu. Dia ngerasa Pak Dwi sampai bilang ke Pak Basori kayak ini begini nih sistemnya gitu. Pak Dwi sampai bertanya-tanya gitu. Sekelas Mereka lagi berdiskusi. sekelas mantan kepala sekolah MH Tamrin langsung ikut protes. Berarti kan udah salah gitu loh. Beliau juga terkenal keras kan ya di Iya, OSIS ya. beliau juga OSIS terkenal nggak keras. nggak demen OSIS ya. Iya, beliau juga terkenal keras, beliau juga terkenal kritis gitu loh. Ya iyalah kepala sekolah MH Tamrin. Udah tau lah sekritis apa beliau gitu. Damn. Dan itu yang bikin gue salut akhirnya sama Pak Dwi gitu. Walaupun gue jarang jarang memperhatikan segala macam ya. itu, tapi gue respect. Gue benar-benar full respect sama Bapak Pak Dwi gitu. Pak Dwi, love you Pak Dwi. Nah, akhirnya udahlah. Abis itu pas guru-guru itu selesai ngobrol, didapat suatu kesimpulan. Pak Kasol manggil pengurus intinya kayak ketua, wakil OSIS MPK. Ngobrol-ngobrol, akhirnya itu gue dapat chat dari Pak Kasol hari Rabu jam 2:30 nggak salah. Riko jam 3 ke ruangan Bapak ya. Oh ya nih jam setengah berapa? Yang akhir-akhir itu ya. Nih jam setengah Ingat 3 ya. Riko bisakah kamu ke ruang Bapak jam 15.00 hari ini gitu. Gue tanya siapa sama siapa gitu. Sama saya sendiri atau gimana? Sendiri aja gitu. Gue datang lah ke situ. Gue datang itu ketiga kalinya. Gue datang dipanggil sama kepala sekolah secara pribadi. Itu ketiga kalinya. Kedua kalinya gara-gara kasus 3.000 bokep itu ya. 3.000 bokep itu tuh gara-gara kasus itu pornografi. Ya, iya. Dia juga bergerak nih, wah keren lah. Terus habis itu apa namanya? Ngobrol itu gue ngobrol sama beliau. Ya itu Pak Kaso nanya kronologi awalnya seperti apa, pandangannya Riko seperti apa, pandangannya Apa bisa terjadi hal? iya, tuntutannya seperti apa, kenapa sih, apa yang sebenarnya mau diperjuangkan oleh OSIS MPK. Terus juga dibilang kalau sebenarnya Minta klarifikasinya lah. iya gitu. Jadi pada intinya tuh OSIS ini punya yang apa ya? Kenapa bisa terjadi itu karena ada dua. Tadi gue bilang dari awal, gue bilang ada dua sisi. Pertama, OSIS sebagai wadah aspirasi, ya di mana pada saat itu 80% seluruh civitas sekolah, ya gue berani bilang 80-70% mungkin itu protes terhadap hal tersebut gitu loh. Yang pasti lebih dari 50% gitu kan. Protes terhadap hal tersebut termasuk guru-guru gitu. Maka itu kita sebagai wadah aspirasi ya kita menampung aspirasinya dan kita menyampaikan.
Kedua adalah OSIS sebagai organisasi siswa intrasekolah, OSIS sebagai penggagas suatu kegiatan, OSIS yang punya program kerja itu juga ngerasa kecewa gitu dengan sikap arogansinya kesiswaan seperti itu. Nah, dengan puncaknya ya ada di sini gitu. Benar, puncaknya itu pada saat pemilihan itu, karena pada saat itu kita anggap kalau misalnya kita turutin, maka ke depannya kita bakal dikacungin dulu, kita bakal jadi alatnya kesiswaan. Seperti itu. Makanya itu pentingnya. Kenapa kemarin itu sampai seheboh itu ya, itu pentingnya itu emang seperti itu. Ditambah juga ya apa ya, karena mungkin kita semua tuh tidak bisa dipungkiri, mungkin kita semua juga ada rasa dengki masing-masing lah terhadap kesiswaan, kebijakannya, pengambilan keputusan yang dia buat. Tapi ini gitu. kan kita unek-unek lah ya. Tapi kan dan ini momen of truth-nya gitu loh. Ibaratnya gunung ini meletusnya itu ini pada saat ini gitu. Meletusnya itu pada saat kemarin. Meletusnya itu bukan cuman karena hilangnya demokrasi doang. Iya, emang sudah banyak, sudah dari lama. Cuman hal-hal yang membuat ini. Iya, cuman akhirnya ke triggernya itu di sini, meledaknya itu di sini. Karena udah nggak bisa lagi begini. Gitu. Akhirnya ya udahlah. Go out no kan. Iya, akhirnya tuh udahlah. Abis itu Pak Kasol bilang, ya udah hari Kamis itu kan hari Rabu. Ya udah hari Kamis Bapak coba ngobrol sama 6 calon kandidat OSISnya itu. Bapak coba ngobrol sama MPK bla 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 gitu. Udah akhirnya besokannya ya udah akhirnya ternyata karena besokannya akhirnya diadakanlah pemilihan ulang. Tapi Pak Kasol bilang ke gua kalau kesiswaan nggak bisa minta maaf, karena kalau kesiswaan minta maaf sebagai guru ya, bukan sebagai personal, sebagai guru harga dirinya itu akan jatuh gitu kalau minta maaf ke siswa gitu. Tapi sebenarnya secara adab tuh boleh nggak sih? Secara adab ya. Gue harus nanya. Sadar diri. Nggak, lu nggak bisa nanya gue secara adab. Cuma menurut gue, kalau secara personal bukan sebagai guru mungkin ini ya. seharusnya itu kesadaran dirinya aja gitu. Ibaratnya gue ada salah sama lu. Misalnya gue gue ada salah sama lu, bukan berarti gue salah sebagai OSIS, tapi gue salah sebagai personal lu. Gue langsung minta maaf ke lu. Gue ada salah ke adik kelas gitu, gue langsung minta maaf ke adik kelas gue gitu. Even gue sebagai kakak kelas. Nah, ketika gue minta maaf itu, mungkin emang gue menjatuhkan harga diri gue sebagai kakak kelas. Tapi setidaknya itu bisa dengan gue minta maaf itu juga menunjukkan bahwa integrasi. Benar, bukan sikap dewasa gue. Menunjukkan sikap dewasa lu. Gue minta maaf. Istilahnya tidak arogan. Iya, istilahnya tidak arogan gitu. Ya udah. Cuman akhirnya ya gue paham juga posisinya gitu. Kalau sebenarnya ya agak gimana juga kalau kita menuntut permintaan maaf dari kesiswaan yang mana itu adalah guru gitu kan. Dipikir-pikir juga itu guru gitu. Udah akhirnya oke lah. Silakan mau gimana ternyata akhirnya diambil keputusan bahwa temu titik terangnya. Iya, titik terangnya adalah tetap diadakan pemilihan ulang dan juga kesiswaan akan untuk ibaratnya sadar diri lah. Lu sadar diri gitu. Ibaratnya kayak gitu, bahasa kasarnya seperti itu. Lu sadar diri, posisi lu apa gitu. Ya. Ini sebut merek aja. Itu ngurusin LPJ, surat-surat, proposal, dispen, itu ngurusin 5S, senam, upacara, membina OSIS gitu. Terus juga mungkin sebagai kesiswaan itu juga ikut menertibkan. Pokoknya dibikin porsirnya masing-masing gitu, karena kemarin itu mungkin salah satu dari situ ada yang kelewatan porsi tugasnya dia gitu. Ya seperti itulah akhirnya pemilihan ulang segala macam. Ya udahlah akhirnya di situ. Walaupun masih tadi gue bilang masih lucu juga ketika pemilihan ulang itu bukan debat, itu namanya pertanyaan yang basic banget, tidak ada kritisnya sama sekali, tidak demokrasi emang demokrasi tapi tidak ada tadi kritisnya itu nggak ada gitu. Cuman ya udahlah gitu, daripada masa diprotes lagi gitu, setidaknya lebih better lah. Iya ya, setidaknya lebih better lah, setidaknya kan karena emang kita kan pengen memperjuangkan demokrasinya. Kalau soal kritis apa enggaknya ya udahlah gitu. Udah
Habis itu segala macam. Setelah itu selesai kemarin, akhirnya kita terima kasih, kita bilang selamat, udah selesai gitu. Cuman yang sampai sekarang masih mengecewakan di hati gue itu adalah ketika pas katanya pemilihan ulang itu kan dilakuin oleh MPK gitu kan. Nah di situ kalau gue bisa terbuka, di situ gue disalahin Sama salah satu. Dah gue bilang gitu aja. Pokoknya salah satu nggak tahu. Pokoknya adalah gue di situ intinya tuh gue disalahin, bukan disalahin, cuman kayak ibaratnya tuh kayak udah puas kan lu gara-gara lu akhirnya kita gini. Gimana? Udah puas kan permintaan lu terpenuhi. Lu. Dia seolah ini permintaan gua, bukan permintaan kita bersama, bukan kesepakatan kita bersama. Ini soalnya permintaan gua gitu. Terus juga gue dibilang kayak gara-gara lu nih kita kerja ulang. Oh shit. Udah tahu kan maksud kata kerja ulang itu siapa? Tapi ini yang ngomong tuh Gua anak siswa ini. Iya. Angkatan 34 lah ya. Apa? Maybe. Oh it's maybe. Oke. Iya. Jadi antara 34 35. Oke lah ya. Nggak tahu siapa tapi intinya ini. ya akhirnya gue bisa tarik kesimpulan kalau loh kenapa seperti ini, perasaan kemarin kita udah sepakat bersama, kita udah bareng-bareng, kenapa akhirnya ketika ini sudah terjadi gue yang dijadi kambing hitam. Gue emang maksudnya kayak Emang dia yang paling ini, tapi kan ini kan emang iya, cuman kan semua. iya gitu. Habis itu gue dapat info katanya kan gue buat petisi, gue share itu kan. Nah ternyata kan gue kan OSIS sama MPK ya kan, kesepakatan segala macem. Nah ada pas gue tanya anak MPK ternyata pada nggak ngisi petisi. Why? Karena nggak dibolehin. Sama Karena nggak dibolehin. karena nggak dibolehin ya. Iya. Nggak dibolehin pasti ada sesuatu. Nggak tahu. Trigger lah ya. Iya. Tidak tahu. Pokoknya katanya nggak dibolehin. Anak MPK nggak boleh ngisi, nggak boleh share. Oke kalau share ya udah nggak apa-apa lah gitu. Pak, kalau share nggak apa-apa lah gitu ya. Udah biar gue sendiri aja yang share dengan anak-anak 35 ya kan, dengan anak-anak Budi Squad, Ultras, Sukuda Boys tuh. Tapi pada saat itu tuh yang bikin gue kaget itu ternyata apa ya? Emang nggak dibolehin. Ada yang nggak setuju sama pendapat lu ya. Kenapa nggak ngomong dari awal? Kalau nggak setuju nggak setuju. Dan setelah gue dapat satu nama yang dalang dibalik itu semua, gue kaget. Padahal dia yang ikut berkomunikasi dengan kita, dia yang ikut sepakat bahwa untuk dia yang ikut sepakat untuk pada saat OSIS sama MPK yang telepon call itu teleponan yang hari Sabtu, sepakat di situ. Dia ikut sepakat, dia ikut menyetujui segala macam. Tapi sudah hasilnya ini bukan hasilnya juga ketika Tapi di saat yang bersama iya ibaratnya dia ngomong ke kita sepakat, tapi di belakang dia membatasi pergerakan kita gitu. Jadi padahal gue lihat tuh angkatan bawah anggota-anggotanya tuh antusias gitu ini sama kita gitu. Cuman gara-gara itu jadinya seperti gara-gara salah satu pihak jadinya seperti itu. Jadinya untung udah selesai. Kalau belum selesai itu bisa jadi trigger bahwa akan terjadi perpecahan. Akan terjadi perpecahan lagi. Iya, kayak dulu lagi gitu. Ya udah. Di situ akhirnya gue memilih untuk diem aja. Gue bilang kayak oh ya udah cukup tahu aja orang kayak gini gitu. Karena kalau gue ya udah malah makin pecah, makin memperkeruh suasana. Karena pada saat itu kita bagaimanapun kita harus satu suara. Kita nggak mau harus adu domba, bener gitu. Ya udah. Akhirnya selesai. Seperti itu. 16 menit anjing. ya kalau difilmin kayaknya seru sih. Enggak, sumpah, kayak di saat yang bersamaan tiga angkatan tuh nyatu bareng loh, yang biasanya mecah-mecah plus guru damn bro, itu seru tuh. Kayak misalnya kita bikin film di awal tuh anak-anak medcom tuh suasana sekolah yang nggak terintegrasi, banyak yang musuhan, tapi
ketika ada kejadian masalah di satu sekolah, itu semua satu sekolah tuh bersatu untuk menyelesaikan masalah. Itu kan seru tuh kalau dibikin tuh filmnya tuh asli. Iya. Nah, dibalik semua ini ya, itu kan tadi kan secara garis besar di ini ya, di kejadiannya ya. Di luar itu dampaknya apa aja nih? Di kelas lu kenapa? Sama angkatan lain, mungkin sama angkatan atas lu ditanya-tanyain segala macem. Dampak di luar hal ini ada apa aja tuh? Yang pasti gue dapat. Nah, kalau orang tua gue no comment. Cuman kalau dari guru, paling gue dapat satir atau sarkas. Satir ya? Satir itu halus. Iya, satir. Satir itu halus ya. Paling gue dapat satir kayak giliran sekolah, belajar, iya, ya, giliran belajar malas-malasan, giliran sekolah diurusin, gitu ngapain? Iya, satir gitu, dapat satir-satir kayak gitu. Cuman ya udahlah gitu, mungkin itu juga merupakan salah satu konsekuensi dan itu merupakan salah satu kebebasan berpendapat yang nggak bisa gue marahin karena sebentar, ini ntar dikat ya. Iya. Oke, lanjut. Nah, apa tadi gue sampai mana ya? Tadi gua ngomong itu yang guru-guru satir-satir. Oh iya, guru-guru kan satir-satir segala macam kebebas pokoknya. Tapi gue nggak ini karena ada salah satu adagium hukum yang mengatakan bahwa pemikiran seseorang itu tidak bisa seseorang tidak bisa dihukum hanya karena pemikirannya. Oke, gitu. Lu pernah ngomong kayaknya? Iya, gue juga pernah ngomong kan. Ibaratnya gini, gue bilang gue nge-self claim kalau gue itu komunis. Gue nge-self claim kalau gue itu ateis, misalnya kayak gitu. Misalnya nih ya, misal. Ntar dikat anjing. Ntar dikat. Misalnya gue nge-self kalau gue itu ateis, gue itu komunis gitu. Ini biasanya nanti lu yang buat awal-awal tuh, gue ateis, gue komunis gitu kan. Misalnya gue itu ateis, gue komunis. Gue nggak bisa dipenjara, gue nggak bisa disalahkan. Kalau pola pikir gue, pemikiran gue mengadut ideologi komunis, gue mengadut ideologi ateis, nggak bisa. Kecuali gue ngajak gini, komunis itu enak tau, ayo lu komunis aja sama gue. Lu nggak bisa jadi aktivisnya ateis lah aja ya. sama gue, gitu. Ateis aja sama gue. Itu baru bisa dipidanakan. Karena apa? Itu merupakan salah satu pergerakan untuk mengajak. Tapi kalau masih dalam pemikiran lu, masih dalam pribadi lu sendiri gitu, itu nggak bisa disalahkan. Itu nggak bisa dihukum. Orang yang misalnya ada orang itu komunis di sini di Indonesia nih, yang mana itu komunis kan udah ini banget ya kan, gue nggak ngerti itu kan. Tapi itu bisa dihukum nggak? Tapi dia kan nggak menyebar. Ya nggak bisa. Itu nggak bisa karena pemikiran sendiri. Gak bisa. Iya, nggak bisa. Kecuali dia melakukan pergerakan. Karena kan di dalam hukum itu cuman barang siapa yang menyebarkan Marxisme bla 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 gitu. Marxisme, komunisme, Leninisme maka akan dipenjara kalau nggak salah seperti itu. Terus juga ada juga yang mengatakan bahwa PKI adalah organisasi yang terlarang. PKI dan antek-anteknya gitu. Bukan mengatakan bahwa cucu anak PKI itu terlarang atau enggak gitu. Cuma mengatakan PKI adalah organisasi yang terlarang dan ideologi ideologi Marxisme segala macam itu dilarang untuk disebarluaskan di Indonesia, dilarang untuk dikembangkan gitu. Itu permasalahannya seperti itu. Dan itu makanya itu waktu itu pernah dibahas di Indonesia Lawyers Club, ILC ya, di ILC Pak Mahfud MD waktu itu ngomong seperti itu. Makanya gue tahu itu tuh dari Pak Mahfud MD. Gue nonton beritanya. Wow. Bisa yang lain nonton anime, dia nonton ini politik lah. Jir. Seperti itu. Keren. Well, itulah ya. Terus gimana? Tadi tuh selain dari guru-guru paling atas mungkin nggak ada. Kalau angkatan atas nggak ada, cuma nanya-nanya dong kepo dong, ada apa sih gitu kan. Kayak Kak Kevin Cevin 19 nanya, ada apa nih gitu kan, heboh. Gue bilang aja, ya biasalah gitu. Harusnya collab sama dia, suruh bikin rap ya kan, buat nyatirin sekolah tuh. Cuman ya udah gitu. Terus kalau yang lain paling osis angkatan 33 gitu. Lo nggak dicetin? Nggak dicetin tuh. Disuruh telepon sama dia kan malam. gue nggak deket bego.
Ada yang deket 1-2, nggak ada yang deket. Nggak ada. Karena dulu ya, iya ya. Karena calon ketua OSIS juga. Aduh, ini ada chapter-chapter nggak sih? Kalau dulu kita angkatan 34 OSIS tuh masalahnya sama angkatan atas. Ya kan, sorry nih, bukan masalah gimana ya. Adalah. Iya. Tapi kalau angkatan 35 masalahnya itu sama Sekolah. buset. Ntar 36 apa nih? Sama pemerintah apa? Ya. Kacau. Kayak gitu, seperti itulah. Lu enjoy gak sih? Apa tuh? Sumpah kan ini kan istilahnya lu mendirikan keadilan tanpa imbalan kan istilahnya kan. Lu ngapain? Mending lu tidur. Kan nggak ada impactnya juga buat lu. Apa impactnya? Lu jadi dibenci orang, jadi nambah masalah doang. Lu udah punya masalah sendiri, nambah masalah lagi. That's why. Kenapa lu melakukan ini? Moto hidup gue dari SMP itu adalah selalu membela kebenaran walaupun terus dibungkam. Gitu. Gue nggak bisa terus-terusan jadi apa ya? Gue bukan ikan mati yang ngelawan ngikutin arus. Gue itu ikan hidup. Gue itu ikan hidup yang ngelawan arus. Gitu. Gue pakai nih buat dalam hidup gue ya, mungkin ya bisa bermanfaat untuk gue mungkin. Emang lu berani? Enggak sih gue. Power aja nggak punya, ya kan? Ya puji, ya gue sebenarnya juga nggak punya backingan, cuman pengetahuan, gue punya pengetahuan dasar hukum, makanya setiap gerakan yang gue buat itu nggak bisa dihukum, nggak bisa. Lu pede lah ya. Iya, gue pede. Karena Kenapa? lu benar, Karena gue benar dan cara gue benar, cara tindakan gue itu selalu benar gitu, nggak sembarangan, gitu. Karena gue juga dulu tuh suka waktu kecil tuh gue suka bilang kalau dulu kan badan gue kurus kering ya. Dulu. Ntar gue kirim dah foto gue dulu kecil kayak gimana. Lu nggak pernah lihat gue tuh. Ada nih. Saya tampilin sini lo ya. Anjing lo ya. Nggak ada. Ya, biar tahu. Apaan tuh SD? Beneran waktu SD. SMP. Oh iya anjing, nggak tembem ya? Nih. Ini. Iya. Oh iya ya, nggak diem. Diam. Diem. Ini yang kelihatan. Nih. Lo iya ya? Kurus banget. Ini SMP. Heeh. Lo bisa gede sekarang kayak gini gimana? Gue lu segini juga, enggak deh gedein ini. Gue lebih kurus. Gue nggak bisa gemuk namanya. Iya, gue dulu mungkin kayak gitu. Akhirnya gue bilang karena itu, akhirnya gue bilang kalau gue akan menggunakan pengetahuan sebagai kekuatan gue. Gitu. Masih ada kayaknya postingan IG gue tuh. Gue arsipin. Itu waktu gue kecil banget anjing gitu. Itu benar lu ngepost tuh waktu kecil itu ya? Oh di arsip ya? Itu namanya arsip ya? Di arsip. Arsip postingan. Baik. Bukan. Di captionnya. Di captionnya iya benar. Di captionnya. Bukan. Ah nggak ada, berarti udah gue ganti di sini harusnya. Nih. Gua hidup di dunia yang kecil ini dengan gua hidup di dunia yang besar dengan kaki gua yang kecil dan gua menggunakan pengetahuan sebagai kekuatan gua gitu. Seperti itu. Makanya kalau lu tanya feedbacknya apaan, ya ketika itu sudah terjadi dan sesuai dengan apa yang benar, ya udah gitu. Dan juga kan kadang suka ada yang bilang, lalu kenapa benar kalau giliran udah benar kenapa lu nggak ngomong, tapi giliran salah baru lu koar-koar gitu. Kenapa kalau udah benar nggak lu puji-puji segala macam. Ini kaitannya sama politik. Ibaratnya gini, buat apa gua memuji atau mengomentari sesuatu yang emang sudah menjadi tugasnya. Ijo. Ini masuk anjing ya. Wow. Oh iya masuk ya. Buat apa kita memuji? Misalnya Ya itu emang tugas lu. Mama masak, mama masak. Enggak Beda ya? Beda. Ada ya, guru ngajar Dalam kiri, pemerintah misalnya. Pemerintahan. Misalnya presiden. Betul, Ini betul. gua ngambil dari ini politisi pengamat politik Rocky Gerung. Rocky Gerung itu kan dikenal dengan sering kritik
tapi nggak pernah mengasih apresiasi atau segala macam. Nggak tahu, mungkin sejauh yang gue tahu tuh jarang gitu lah. Nah karena pemikiran dia adalah buat apa pajak kita ini sudah termasuk mengapresiasi pemerintah. Gitu. Ya buat apa lagi kita puji-puji pemerintah? Gitu. Kecuali kita udah ngasih pajak, tapi kalau pemerintah yang salah ya kita pantas dong. Gue udah ngasih duit buat lu, ngapa lu kayak gini sih? Kayak gitu loh. Terus kalau udah benar ya udah, ini pajak buat lu. Dengan kita bayar pajak kayak gitu, itu udah termasuk mengapresiasi. Gitu. Untuk apa mengapresiasi sesuatu yang udah menjadi pekerjaannya? Gitu. Ya gue kan mengkritik yang apa emang pekerjaan lu tuh nggak gini gitu loh. Kayak gitu. Aneh ya. Orang sholat 5 waktu dipuji, itu kan tugasnya dia, udah menjadi tanggung jawab dia. Iya, itu udah jadi tugas dia. Emang kewajiban dia seperti itu, ngapain lagi? Gitu. Wow. Mungkin kalau misal dia merevolusi baru kita puji boleh lah ya. Nah iya, mungkin kalau dia membuat suatu improvisasi gitu. Keren nih, bisa memajukan kita. Dia sholat 5 waktu, termasuk dia juga sholat tahajud, sholat sunnah yang lain gitu. Lu tahu tuh anjir lah. Mau bahas Islam nanti kapan-kapan. Next podcast. Boleh. Ilmu Islam. Ya, pandangan gue tentang Islam, tentang agama lah ya. Tentang filosofis, tentang kehidupan manusia gitu. Bisa. Ini asli, ini keren nih. Gue sekarang udah mulai mengikuti Kimi. Belajar filosofis. Filosofis. Ya, gue mulai mempelajari psikologi manusia. Anjay. Psikologi, filosofi, stoikism, ribet lah tuh. Tapi ilmu pengetahuan itu sepenting itu ya buat lu ya. Iya. Kalau nggak ada ilmu pengetahuan tuh lu bego anjing gua. Bego ya. Oke, itu harus ya. Walaupun nilai gue jelek. Nah, itu beda ilmu pengetahuan sama yang di ini kan bukan ilmu pengetahuan ini. Singkatnya itu ilmu pengetahuan dengan nilai itu dua hal yang berbeda walaupun dua hal yang berkaitan. Gitu. Oke. Nilai lu tinggi tapi lu lulusan terbaik dengan nilai yang tinggi gitu. Tapi mindset lu tuh masih seperti anak-anak segala macem gitu, masih istilahnya terbatas secara teori. Ya nggak akan berguna nanti di dalam praktek gitu, karena dalam praktek pun akan berbeda, dalam dunia kerja kan akan berbeda gitu. Lu kenapa ngomong kayak gini, emang lu pernah kerja gitu? Ya emang gua nggak pernah kerja, cuman gue belajar dari pengalaman orang lain gitu kan, seperti itu. Gue mendengar lah cerita orang lain gitu. Ya udah gitulah. Pantas mah 16 menit ya? 16 menit, dasmu udah sejam. Oh udah sejam. 16 menit ngomong itu 16 menit cepet banget, lama banget 16 menit. 1,3 sejam 3 menit. Besok kita bahas yang waktu itu kita belum bahas sampai habis kan? Pendidikan. Bukan. Itu jurnal belum gue selesai kan? Dokumenter. Sama yang ini yang 3.000 itu. Bokep 3.000 kita belum bahas itu ya. Gue udah lupa. Udah lawas. Tapi itu seru sih, itu salah satu yang seru sih. Soalnya gue kena dampaknya loh, bukan karena gue download bokep atau nonton bokep. Pokoknya ada lah, aneh-aneh lah, nggak jelas tuh. Itu seru tuh kalau dibahas tuh ya. Iya, seperti itulah. Gimana? Keren. Ini ngapa jadi gue yang hostnya nih? Enggak, lu kan dari tadi memberikan jawaban. Oke, udah nih. Ya, udah lah ya. Cukup ya dari gue. Cukup ya. Pokoknya itu keren banget sih. Ini mungkin kalau misalnya nanti mau ada kasus lagi, lu mau nggak sebelum kita lulus ada kasus lagi lah, satu lah ya. Seru gak sih? Capek. Tapi seru, Cok. Gua kan habis ini kan gua di Medcom jalanin 2 film. Nah, film pertama kebetulan kemarin udah syuting. Ini tinggal film kedua nih yang audio main. Nah, rencananya habis ini gua mau ngebentuk konten sendiri. Gue mau personal branding, ya gue mau lanjutin YouTube, IG, gue mau personal branding, gue mau bikin konten-konten gitu. Karena jujur sampai sekarang pun gue masih nggak tahu nanti gue kuliah ngapain. Nanti gue kuliah apa enggak, gue pengangguran apa enggak. Jadi lu mau investasi dulu di ini? Gue mau sekarang dulu, setidaknya gue mau cari dulu, ya gue mau investasi dari sosial media. Branding diri lu dulu. Iya, mau cari personal branding, semoga dapat endorse segala macam ya kan. Jadi istilahnya gue masih bisa berguna lah gitu, at least walaupun gue gap year atau lulusan SMA gitu, masih ada yang dikerjakan gitu. Seperti itu. Oke. Ini kalau misalnya kita ngomongin politik segala macam, ngomongin tentang masalah di sekolah itu nggak bakal habis. Tapi
yang gue lihat dari sosok Rico itu bener tadi kayak ikan, bukan kayak ikan mati, justru kayak ikan hidup. Tapi ini bukan ngikutin arus, ngelawan arus justru. Kayak ikan salmon lah ya. Tahu kan itu yang naik ke atas, waduh. Tuh kacau banget tuh. Emang hidup harus begitu nggak sih harusnya? Benar. Kalau kita lempeng-lempeng doang ya kita jadi babu. Benar. Oke. Dan mungkin kalau misalnya ada pihak-pihak yang tadi mungkin kesinggung atau dari anak-anak yang nggak suka sama pembahasan kita, bolehlah DM Instagram gua yang di bawah itu Instagram bisnis, kita ngomong di situ. Apa aja yang lu nggak mau itu ntar gua bakal take down dengan mediasi dulu istilahnya lah ya. Dan tapi gue yakin kalian suka berpendapat. Jadi kan ini kan kita demokrasi jatuhnya, ini kita berpendapat juga ini. Kebebasan berpendapat. Jadi kalau misalnya tadi podcast kita ini disomasi atau dituntut atau di ini ya berarti dia nggak menghargai pendapat kita. Jangan sampai lah ya. Pendapat, Istilah kita juga apa? Toh juga kita kan mungkin gua nggak menyebut merek kan. Ya kan kita nggak nyebut merek, itu tadi yang mau ngomong. Gitu. Paling kalau nyebut merek pun itu ya nggak menjelekkan mereka. Gitu kan, cuma mau menjelaskan doang. Oke. Terus gue juga mau komentarin satu lagi nih soal itu dah yang kemarin apa sih namanya pada debat di situ. Gue nggak bisa bilang mereka bener pure nggak memuaskan debat mereka sama gimana proses debat segala macam. Mungkin ya emang karena dari awal prosesnya udah salah kan, jadi kedepannya juga ya begitu juga. Jadi kita nggak bisa expect lebih. Tapi dari kandidat juga enggak. Tapi setidaknya bisa lebih better lah, dan itu bisa dibuktikan dari jumlah suara yang naik. Iya, jumlah suara tidak sahnya itu tidak ada, sedikit berkurang yang nggak sahnya lah ya. Berkurang drastis malah gitu. Keren. MPK seperti itu. Oh ya. Pokoknya buat OSIS angkatan 36 dan 35 yang nanti bakal menjabat, MPK 3536 juga, terus tegakkan keadilan di 98. Jangan sampai kalian mau di kontrol. Jangan jadi boneka. Kalian punya otonom sendiri, kalian punya kekuasaan juga, walaupun kalian juga harus ngikut atas, tapi kalian punya kebebasan berpendapat. Kalau kalian merasa pendapat kalian gak dihargai ataupun dibungkam, kalian punya hak untuk bersuara, untuk menuntut. Kalau kalian tuh nggak bisa dibungkam gitu lah ya. Keadilan itu harus tetap ditegakkan. Keadilan tuh nggak bisa loyo kayak daun apa tuh namanya tuh daun itu tuh nggak bisa tuh ya. Harus kayak batang tegak gitu ya. Kacau tuh batang tegak. Udah ada kata-kata dari seorang Rico terakhir. Tadi udah ini apa? Hidup jangan seperti ikan mati gitu. Kita harus lawan arus. Kita harus membuat perubahan. Kita harus membuat revolusi. Gitu. Siap. Mungkin capek, mungkin konsekuensinya banyak. Gitu. But selagi ada Tuhan dan selagi ada di jalan yang benar, kita pasti bisa. Why not? Oke, siap. Terima kasih Rico. Gue tutup nih ya. Baik, terima kasih buat kalian semua para Pantas Manians yang sudah menonton dan menyimak kita. Sekali lagi kita mohon maaf, kita cuma menyuarakan pendapat kita doang, unek-unek kita bebas, kita punya hak di sini ya, forum ya kan. Terima kasih buat kalian sudah support kita. Kalau kalian mau ada yang mau podcast sama gue, DM aja Instagram, kalau nggak chat WA gue kalau ada yang punya nomornya. Buat nanti next mungkin kita sama Rico bakal bahas tentang agama ya. Iya kan? Pandangan Rico tentang agama dan segala macam. Pokoknya bakal seru banget. Gue bakal sering-sering ngajak Rico podcast. Oke, mungkin sekian dari kita. Forget about reality. Welcome to my podcast. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahannya seperti yang dikatakan kesiswaan, karena mengapa saat saya mengisi Google Form kemarin itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang bisa kita jumpai di wawancara, yang mana wawancara ini juga ada dari bagian kesiswaan. Berarti bisa kita tarik kesimpulan di sini, permasalahan ini bukan adalah di sistematika dari MPK-nya, tapi yang menjalankan adalah MPK-nya. Oke, lalu selanjutnya mungkin memang soal wawancara itu bukan terlalu jadi masalah karena sama saja seperti yang dijalankan MPK, bedanya hanya ini dijalankan oleh kesiswaan. Lalu yang sebenarnya menjadi permasalahan di sini, yang menjadi intinya itu adalah rasio di mana
untuk hari Jumat saat pemilihan itu hanya menjadi 25% dari 100% poin yang dibutuhkan untuk menjadi ketua OSIS. Kalau begitu saya akan mencontohkan dulu. Pertama saya ingin menanyakan dulu, kemarin Bapak pilih siapa Pak? Kemarin pemilihan terus atau enggak terserah Pak siapa? Ya, kenapa kamu tanya? Contohnya. Kenapa kamu tanya? Bapak tanya X gitu. Ya, kalau pilih X berarti di sini yang pilih Y berapa orang? Banyak kemudian. Ya. Oke, berarti tadi Pak Khairul memilih X, sedangkan kebanyakan di ruangan ini memilih Y, betul? Oke, contohnya nih ya. Contoh juga nih masih. Menurut saya yang menang ini adalah kursi ini, Pak. Kenapa itu? Kenapa? Karena 75%-nya dari saya, Pak. Bukan dari 25% yang itu adalah keputusan dari yang mengenai pendapat Pak tadi bahwa saya sudah memilih kursi ini Pak. Saya lebih memilih kursi daripada kandidatnya yang mana kandidatnya ini orang ya Pak. Tapi kenapa? Karena kursi ini tetap berguna Pak. Kita bisa duduk di kursi. Dan sedangkan kata Bapak tadi yang penting itu adalah saat acara adalah yang menjalankannya, bukan ketuanya. Kalau begitu, kenapa daripada kandidat yang menang kita tidak memilih kursi ini saja Pak? Karena kita masih bisa bekerja dengan baik begitu Pak. Nah ini adalah masalah di mana pentingnya kita mengetahui, mungkin tidak mengenal, karena kalau mengenal ini berarti ada subjektivitas dan kita juga mengetahui orang ini dibanding tidak kenal. Dan disinilah kita butuh debat. Dan soal rasa-rasa ini, menurut saya pengataannya ini juga salah Pak. Bahwa tidak adanya debat ini bukannya ada perbedaan rasa, tapi cara memasaknya. Sedangkan rasa-rasanya ini adalah